Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Berjumpa ya, bagi semester 1 sepertinya belum pernah bertemu ya sebelumnya. Bisa berjumpa dalam satu tayangan mengawali perkuliahan kita pada selama insya Allah 16 pertemuan ya, setara dengan 16 pertemuan satu semester. Dan mata kuliah yang diampu yang dimintakan kepada saya untuk disampaikan kepada saudara adalah mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, sebelumnya saya ingin refer terlebih dahulu lah apa yang sudah kita lihat atau yang pernah kita tampilkan bersama di waktu ta'aruf kemarin ya. Kemarin sempat ta'aruf ya, kakek sempat ta'aruf. Mari kita sekarang hitung refreshing lah. Jadi prodi kita adalah prodi hukum keluarga ya, prodi hukum keluarga di bahasa Indonesia kan, atau ya diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi ahwalus syakhsiyah ya. Yang benar ini pakai al ya, al-ahwalus syakhsiyah. Jadi ini y-nya juga mestinya 2 nih. Ya, ini seperti ini. Ini y-nya 2 tapi ini nggak pakai a. Ini pakai a, y-nya 1. Oke. Adalah istilah bagi keseluruhan hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan Islam, seperti hukum perkawinan, pewarisan, wasiat, dan peradilan agama. Pada awalnya pembahasan hukum-hukum tersebut terdapat pada bab-bab fikih yang terpisah. Ya, sebagaimana kita lihat dalam kitab-kitab fikih klasik lah ya, itu kan menyatu aja begitu ya. Baru kemudian pada paruh kedua abad 19, hukum-hukum yang dikategorikan hukum keluarga dihimpun dalam satu kajian khusus, yaitu al-ahwalus syakhsiyah. Itu jurusan ini memiliki 2 prodi, program studi hukum keluarga Islam dan program studi peradilan Islam. Jadi yang ya HKI dan PI ya, itu seperti itu. Singkatannya seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah tujuannya adalah mencetak sarjana syariah, gelarnya sarjana hukum ya, yang menguasai dasar ilmiah dan keterampilan bidang keahlian hukum keluarga dan peradilan agama, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya. Yang kedua, mencetak sarjana syariah hukum ya, yang mampu menerapkan keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama. Kemudian mencetak sarjana syariah, istilahnya sarjana hukum, jangan lupa ya, yang mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri dan berkarya di bidang pilihan hukum keluarga dan peradilan agama dalam kehidupan bersama di masyarakat. Kemudian mencetak sarjana syariah, sarjana hukum yang mampu mengikuti perkembangan ilmu di bidang keahlian hukum keluarga dan peradilan agama. Kemudian mencetak sarjana syariah yang menguasai dasar-dasar kemahiran kerja di bidang hukum keluarga dan peradilan agama. Tujuannya, kemudian ini kompetensi lulusannya, ini memiliki kemampuan dan keahlian bidang peradilan Islam dan mampu menerapkan keahlian tersebut dalam profesi hakim, panditra, advokat atau pengacara dan administrasi peradilan agama. Ya, kemudian memiliki kemampuan, keahlian dalam bidang hukum keluarga Islam yang meliputi hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sedekah, wakaf, urusan haji, serta peranata sosial Islam lainnya, peranata sosial Islam lainnya ya, dan mampu menerapkan keahlian tersebut dalam profesi pegawai pencatat nikah atau PPN pada KUA dan konsultan lembaga penasihat perkawinan dan lain-lain sebetulnya ya. Ini bisa ditambah lah. Silakan aja ditambah ya. Apa yang kira-kira dan sekarang kompetensi entrepreneurship itu menjadi bagian yang tidak salah jika itu mau dikembangkan juga di prodi ini ya, di jurusan ini, meskipun tidak terlalu terkait ya, atau mungkin ya sangat jauh ya keterkaitannya, tapi ya tetap saja. Jadi ketika misalkan kita punya nah ini ya, ini kita punya kantor hukum dan lain sebagainya, bahwa
bahwa kita bukan kemudian mau berbisnis hukum ya, apa beli jual beli hukum, enggak, tidak dalam konteks itu, tetapi bahwa ada keahlian yang kita miliki, kemudian ada orang lain yang membutuhkan keahlian kita, dan di situ terjadi transaksi dalam arti sempit ataupun dalam arti luas, yang tidak salah ya, tidak salah. Di situ kan ada jasa, di situ ada keahlian, di situ ada profesi, ada persoalan yang diselesaikan, dan seterusnya, sehingga aspek-aspek manajerial, aspek-aspek entrepreneurial itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan keahlian kita ya, dengan kompetensi kita. Baik. Oke. Nah, mata kuliah kita itu ulumul hadis ya. Oke, jadi ini paling tidak ada 14 ya. Ini dibuat 14 itu kan karena tuntutan aja. Sebetulnya bisa lebih ya. Dan lebih sebetulnya, tidak hanya 14 ini. Tapi dari sumber-sumber yang ada saya coba buat sistematikanya menjadi seperti ini. Jadi yang pertama adalah hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, hadis sebagai sumber hukum Islam. Ini apa bedanya ajaran dan hukum? Nah, nanti kita bahas ya, nanti kita diskusikan ya. Ya secara umum kan ajaran itu lebih luas dari hukum ya. Masih ingat hadis Jibril ya, Jibril atakum yu'allimukum dinakum, itu din itu kan, itu yang iman, Islam, ihsan, itu iman, Islam, ihsan, dan as-sa'ah itu ya. Jadi ada empat konsep di situ dalam hadis itu: iman, Islam, ihsan. Nah, kemudian as-sa'ah sebagai bentuk pertanggungjawaban ya, konsep pertanggungjawaban eskatologis apa yang pernah dilakukan oleh manusia di dunia ini. Itulah ajaran Islam itu pada garis besarnya seperti itu kalau menggunakan hadis ya. Kemudian dari situ ada aspek hukumnya ya, aspek hukum. Kemudian berikutnya hadis pada masa Nabi ya. Jadi hadis pada masa Nabi ini, termasuk pada masa Nabi hidup ya. Pada masa Nabi hidup itu kan hadis itu adalah diri Nabi sendiri ya. Jadi ketika kita definisikan hadis itu ma'udifa ilan Nabi itu, udifa itu apa sih artinya? Disandarkan, nyender ya, nyender ke tembok nih. Apa itu? Udifa. Udahlah, terjemahkannya diidofahkan aja ya. Ma'udifa ilan Nabi itu yang diidofahkan. Idofah itu kan konsep dalam bahasa Arab, satu kata ya, satu kata dari ya semacam kata majemuk lah dalam bahasa Indonesia. Dua kosakata disatukan menjadi satu konsep tersendiri yang berubah dari konsep awal masing-masing kosakata itu. Jadi ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, 3 itu. Sebelumnya cuma 2 ya, qaul dan fi'il ya. Takrir itu ya bima qarrara Nabi. Nabi mentakrir itu pakai apa? Ya, ketika urusan dob itu ya, urusan dob kan contohnya dob itu yang sering kita, bahkan sejak kita ibtidaiyah lah ya, kita dapat atau kita pernah mendengar contoh dob itu ya. Jadi bima qarrara Nabi, ketika ada jamuan makan disodorkan kepada Nabi dob itu. Dob itu bukan biawak ya, mohon itu ya. Jadi sejenis reptil di Timur Tengah yang ketika kita terjemahkan ke dalam biawak itu salah sebetulnya ya, mungkin kalau salah terlalu kasar tidak tepat ya itu. Jadi jangan juga kemudian nanti menjadi kesimpulan hukumnya biawak jadi halal gitu, enggak juga ya. Itu mohon dilihat lagi ya, dob itu ya kita sebutkan aja dulu dob ya, nanti kita lihat lah. Oke. Jadi ketika disodorkan ke Nabi menjawab lam yakun bi'ardi qaumi inni a'afu ya. Ini kan di daerah saya nggak biasa dimakan ini ya. Nggak ada ini lam yakun bi'ardi qaumi inni a'afu. Kemudian Nabi mengatakan inni a'afu, aku jijik. Nabi nggak suka dob itu. Nabi tidak memakan
Tetapi kemudian para sahabat yang merasa suka, ya, ini urusan preferensi, merasa suka, sahabat menyantapnya dan Nabi membiarkannya, ya. Nah, Nabi melihat, mendiamkan, membiarkan. Nah, itu yang kemudian menjadi takrir itu, ya. Jadi takrir itu ada proses lah. Hadis takrir itu ada proses komunikasi. Dari proses komunikasi itu kemudian disimpulkan bahwa para sahabat boleh memakan, untuk kasus dob itu, ya, para sahabat boleh memakan. Jadi bagi yang suka silahkan makan dob itu, tetapi Nabi tidak memakan dan Nabi membiarkan. Itulah yang kemudian menjadi takdir. Oke. Kemudian hadis setelah Nabi wafat, hadis masuk pada masa periwayatan. Ini kalau mau dirinci lagi pada masa sahabat, pada masa tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai kepada mudawwin, ya. Mudawwin itu kodifikator, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal. Ya, ini urut-urutan dulu lah, ya. Nanti urut-urutan tahun kelahiran beda lagi tuh. Ya, kemudian Muwatta Malik dan Sunan Ad-Darimi. Nah, kalau misalkan dari urut-urutan tahun itu mestinya Muwatta Malik dulu, ya. Muwatta Malik wafat tahun 179 Hijriah, kemudian diakhiri oleh Imam Nasai yang wafat tahun 303 Hijriah. Itu. Nah, itu, ya. Kemudian selesai periwayatan, masuk pada aspek sanad. Jadi silsilatul rijal al-musil al-matan. Jadi kita bisa bayangkan tuh, Nabi meninggal tahun 11 Hijriah, Bukhari meninggal tahun 256 Hijriah. Itu gimana ceritanya hadis yang tadi itu yang mau difailan Nabi itu menjadi bahan yang disampaikan antar generasi, ya, disampaikan antar generasi. Diingat, dipersepsi, ya, oleh sahabat, kemudian dicatat oleh sahabat. Urusan pencatatan hadis, penulisan hadis pada masa sahabat itu ada pembahasannya tersendiri, ya. Kemudian oleh para sahabat itu dijadikan materi bahan ajar disampaikan kepada para tabi'in, kepada tabi'in dan seterusnya sampai kepada Imam Bukhari. Itulah kemudian di sini muncul kritik, ya. Kritik hadis pada aspek sanad itu. Jadi kritik itu kan, kalau kita mendengar istilah kritik itu, pertama apa yang dikritik, kedua kenapa itu dikritik, kenapa kritik terjadi, kemudian setelah dikritik apa yang dihasilkan. Paling tidak tiga itu. Itu ada pada aspek sanad. Demikian juga pada aspek matan, ya. Jadi pada aspek sanad seperti itu, pada aspek matan seperti itu. Jadi gini, nanti kita bahas insya Allah lebih lanjut, ya, di materi-materi berikutnya. Jadi ketika hadis, kalau kita ambil contoh Imam Bukhari, ya, hadis yang ada dalam Jami' Sahih itu, dalam Sahih Bukhari itu, kita lihat rentang waktu antara Nabi dan Imam Bukhari itu 2,5 abad, ya. Itu apa yang terjadi ketika terjadi periwayatan itu. Nah, jadi dari Nabi ke sahabat ke tabi'in itu prosesnya riwayah itu. Tetapi ketika dilacak dari Bukhari ke siapa, ke gurunya siapa, Al-Humaydi misalkan, ke siapa, ke Yahya, ke Sufyan, ke Malik dan seterusnya sampai kepada Nabi itu namanya isnad, ya. Namanya isnad, rangkaiannya itu sanad. Itu konsep, jadi tidak usah diterjemahkan, ya. Jadi tidak selalu juga riwayah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi riwayat, nanti jangan sampai terjebak, mohon hati-hati, jangan sampai terjebak dengan arti kosakata bahasa Indonesia riwayat, ya. Riwayat dalam term teknis ulumul hadis itu, ya sudah, kita gunakan saja sebagai sebuah konsep dan tidak perlu diterjemahkan, ya. Demikian juga dengan isnad, ya. Isnad, sanad dan seterusnya. Oke, untuk apa? Untuk mengecek, untuk apa kritik itu dilakukan? Untuk juga kemudian mengecek matan. Jadi kalau ini singkat cerita dulu lah, ya. Singkat cerita, orang-orang yang meriwayatkan itu kredibel, dapat dipercaya, kemudian hadisnya menjadi sahih, ya, mana kalau adun tamuddi mutasil sanad wa mu'allal wal asas, itu matanya gimana? Orangnya kredibel tapi matanya itu, ya. itu matanya itu gimana, ya. Oke.
Berikutnya setelah matannya selesai, jadi ini checklist, sanad checklist, matan checklist, berikutnya syarah. Syarah itu penjelasan. Jadi syarah itu adalah untuk hadis dan tafsir itu untuk Al-Quran. Ayat Quran ditafsir, matan hadis disyarah. Ini lagi-lagi term teknis. Selesai itu masuk, nah karena kita syariah ya, jadi dari nomor 1 sampai nomor 7 ini di Islamic Studies atau di Islamic Studies. Ya, apa bedanya Islamic dan Islamic? Baca bukunya Marshall Hodgson ya, The Venture of Islam. Dan saya adalah penganut mazhab Islamic itu. Saya adalah penganut, saya Hodgsonian untuk kajian ini ya, untuk kajian sejarah itu. Oke, masuklah ke sini. Jadi 1 sampai 7, 1 sampai 6 lah ya, 1 sampai 6 ini di semua Islamic Studies atau di Islamic Studies ini sama. Relatif sama lah, paling tidak ya. Nah, dari nomor 7 atau dari nomor 8 sampai semakin ke sana ya, semakin itu ini semakin spesifik berdasarkan kajian kita. Jadi kalau nanti nah ini ya, ini kan kita bicaranya nanti di sini muncul ya. Nanti di sini muncul kajian kita. Jadi ini semakin ditentukan oleh prodi, konsentrasi, bahkan nanti pemilihan judul skripsi ya, judul skripsi, tesis dan disertasi ini nanti semakin ke bawah semakin mengkerucut, semakin spesifik dan semakin dalam. Oke. Hadis dan metodologi hukum Islam, hadis dan pembentukan mazhab fikih, mazhab fikih ya. Jadi kan begini. Kalau kita lihat mazhab arba'ah, Abu Hanifah, yang kedua Malik ya, Abu Hanifah itu 150, Malik 179, Syafi'i 204, Ahmad bin Hanbal 242. Kan lebih dulu lahir mazhab fikih dibanding kodifikasi hadis. Jadi sementara ketika kita mempelajari pengantar hukum Islam, sumber hukum Islam itu kan Quran, hadis. Jadi ketika mazhabnya terbentuk, ya bukan dibentuk ya, terbentuk ya. Karena para ulama, yang kemudian hari ini kita sebut sebagai ulama mazhab itu tidak tidak secara terang-terangan eksplisit saya mau bikin mazhab kemudian nanti ada pengikutnya, itu tidak begitu. Mereka dalam diri mereka itu muncul aja etos akademik, etos ilmiah mengkaji Islam dengan luar biasa kesungguhannya, luar biasa dedikasinya ya, dan produk-produknya, dan melahirkan produk-produk. Dan kemudian kita studi karya-karya mereka memiliki metodologi tertentu ya. Kemudian oleh para ulama belakangan ya kembali ke arti mazhab ya. Sahabat itu, dari sahabat itu ya, itu ternyata si ulama A, ulama B, ulama C, di situ ada metodologi tertentu, ada karakteristik tertentu, dan diikuti oleh murid-muridnya. Ada yang konsisten, ada yang mengembangkan, ada yang malah muridnya juga berpindah ke mazhab yang lain, boleh jadi kan seperti itu. Apalagi di mazhab kalam misalkan ya. Wasil bin Atta itu kan muridnya Hasan al-Basri ya, Hasan al-Basri itu ya, yang atazala anna ya, Wasil itu ya. Jadi ketika yang atazala jadilah Mu'tazilah ya, pelakunya itu jadi Mu'tazilah. Oke, kita kembali dulu ke sini lah. Jadi kemana-mana ngobrolnya nih. Oke, jadi mazhab fikih. Nah, hadis dan pembentukan mazhab fikih ini tentu saja klasik ya. Nah, hadis dalam fikih klasik ini kan jadi karya ya. Jadi kalau ada misalkan ungkapan yang pernah dinisbahkan ke Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza shahha hadis wa huwa mazhabi, itu bukti bahwa pada masa Asy-Syafi'i hidup hadis belum sepenuhnya terkodifikasi ya. Jadi ada kemungkinan nanti ada hadis-hadis lain yang diduga berbeda dengan kawal Asy-Syafi'inya sendiri ya, itu ada konsekuensi kajiannya. Nah, kemudian hadis dalam fikih kontemporer, nah ini hari ini ya. Apa sih pembeda fikih klasik dan kontemporer selain dari waktu ya? Saya lebih menyorotinya agak menjadi masuk kajian fikih siasah ya. Fikih siasah, fikih industri dan lain sebagainya.
Jadi fikih kontemporer itu paling tidak dalam sudut pandang saya itu dimulai sejak wilayah Muslim terbebas dari kolonialisme. Itu. Jadi wilayah Muslim terbebas dari kolonialisme, lahirlah negara bangsa. Nah itu, lahirlah nation state. Itu mohon dipelajari betul itu ya konsep negara bangsa itu. Jadi ketika dalam fikih klasik kita menggunakan term-term fikih klasik, di negara bangsa itu banyak yang harus kita kaji ulang terkait dengan warga negara, terkait dengan hak-hak warga negara, terkait dengan ya hak dan kewajiban ya, tidak hanya hak ya. Jadi membangun bangsa di negara bangsa itu ada warna tersendiri jika kita bandingkan dengan wacana fikih klasik itu. Ya, terkait dengan kelas-kelas warga negara itu ya, itu seperti itu. Oke, nah di Fakultas Syariah dan Hukum ini menjadi salah satu kajian yang sudut pandang saya inilah kajian saudara ya, para mahasiswa, saudara expertlah di situ dan saudara nanti akan menggantikan kami, menggantikan saya, menggantikan para dosen yang lain ya. Usia kita beda berapa nih? Anggap saja saudara sekarang semester 1 itu 18 tahun ya. Ya sama dengan anak bungsu saya lah. Jadi saudara itu, saya ngajar saudara itu sama dengan ya ibaratnya saya ngajar anak bungsu saya ya. Anak bungsu saya itu kan 18 tahun sekarang. Oke, jadi kan nanti ya normal aja lah ya kita pakai rata usia normal ya. Kan saya duluan yang meninggal itu. Nanti saudara gantikan saya ngajar hadis, ngajar fikih, ngajar apapun yang saudara minat itu. Silakan lanjutkan. Dan saudara harus expert di salah satu bidang itu, ya. Kemudian saudara kembangkan dan seterusnya dan seterusnya. Dan nggak boleh lupa itu kita hidup di negara bangsa, ya. Karena apa? Karena itu konsensus, ijma al-watani, al-watani itu ya itu, ya. Jadi kalau kemudian ada wacana untuk mengembalikan lagi ke masa lalu. Ya itu harus ijma. Itu kan nanti akan bertabrakan dengan ijma yang sudah ada. Ya. Jadi dalam konteks kajian itu ya silakan dikaji. Ya. Kita hidup di sini di sinian dan di kekinian itu. Ya. Itu. Jadi menarik ke masa lalu yang mana yang akan kita rujuk? Ya. Masa Nabi ya, masa Nabi kan ada nabinya. Ya. Kemudian masa sahabat. Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu kan ada 4 corak. Nabi ke Abu Bakar ke Umar udah beda. Nabi ke Abu Bakar dan Abu Bakar ke Umar saja sudah beda. Umar ke Utsman sudah beda. Utsman ke Ali sudah beda. Ali ke siapa coba? Kita sering lupa tuh. Jadi sebelum ke Muawiyah, Ali itu ke Hasan dulu. Ya, ke Hasan bin Ali itu. Jadi Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu ini banyak sumber menyebutkan itu dan kita lupa. Ya, itu ada Hasan, jangan lupa. Ya, ada Hasan, jangan lupa. Ini bukan persoalan Sunni Syiah, bukan ya. Ini persoalan sejarah. Dari Hasan baru kemudian ke Muawiyah. Ya, dari Hasan baru kemudian ke Muawiyah. Dan setelah sampai ke Bani Umayyah itu yang diawali oleh Muawiyah, khilafah itu bentuknya menjadi kerajaan. Jadi yang mana yang mau kita ambil? Ya, alam haji nubuwah itu kan iya yang mana yang mau kita ambil? Tetap kita harus sepakat dulu. Ya, harus sepakat dulu. Kita harus sepakat dulu, karena komponen bangsa tadi ya. Karena kita di awal saja pembentukan negara kita ini berdasarkan konsensus kebangsaan, al-ijma al-watani ya, bahasa Arabnya itu, ya, biar kelihatan fikihnya, biar kelihatan kajian hukum Islamnya. Term-term bahasa Arabnya mohon dimunculkan nanti dalam karya tulis saudara, paper makalah itu ya. Paper makalahnya saya latih saudara menulis dalam format jurnal ya, dengan format jurnal seperti apa ya, kita cobalah ya, meskipun saudara baru semester 1 kemarin saya jadi hakim MTQ itu kategori karya tulis Al-Quran itu ya banyak yang semester awal pesertanya itu dan bagus-bagus tulisannya ya, jadi saya yakin saudara-saudara juga bisa mewujudkan karya tulis itu untuk kemudian kita format ya, kita perbaiki, kita review, kita carikan reviewernya dan seterusnya. Oke. Nah, jadi fikih kontemporer itu seperti itu. Nah, wujudnya untuk negara kita lahirlah KHI, Kompilasi Hukum Islam.
Kemudian lahirlah kompilasi hukum ekonomi syariah dan lahirlah peraturan perundang-undangan seperti ya kita lihat ya undang-undang peradilan agama itu. Itu ya yang sudah dilakukan perubahan 2 kali ya, yang sudah dilakukan perubahan 2 kali itu. Oke, jadi itu sehingga di sini ketika masuk ke sini, jadi hadis dalam pembentukan hukum nasional. Ini hadis dalam pembentukan hukum nasional. Jadi yang kita lakukan sekarang karena kita hidup sekarang adalah bagaimana kita para sarjana hukum, para calon sarjana hukum itu memberikan kontribusi ya, menjadi kontributor bagi pembangunan bangsa. Dan ketika hukum-hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada ini sudah diundangkan, sudah diberlakukan, sudah diputuskan, itu menjadi milik bangsa dan mengikat seluruh warga negara. Ya, KHES itu. Contoh KHES atau Undang-Undang Perbankan Syariah. Mohon maaf ini ya saya sampaikan dulu karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak di negara bangsa ini ya. Itu siapapun tidak melihat latar belakangnya ya, siapapun yang bertransaksi di lembaga perbankan syariah terikat oleh undang-undang perbankan syariah gitu. Nah, dalam konteks inilah kita mempelajari ulumul hadis. Jadi hadis ditinjau dari ilmunya, hadis ditinjau dari metodologinya, hadis ditinjau dari teori-teorinya. Nanti akan sampai pada apa? Pada kajian apakah ini kita kan sering mendengar hadisnya sahih, hadisnya hasan, hadisnya dhaif ya, itu seperti itu. Nah, mata kuliah ini akan membekali Anda mahir, expert pada bidang itu. Ini gimana ceritanya hadis bisa sampai di nilai sahih ya, as-sahih itu sahih, hasan dan dhaif itu, bahkan maudhu, bahkan palsu hadisnya. Bagaimana kita cara mengetahuinya dan seterusnya, metodologinya, tekniknya ya. Bagaimana pula ketika ulama A mengatakan ini sahih, ulama B mengatakan ini dhaif. Nah, ini mata kuliah ini mudah-mudahan waktunya cukup ya. Selama 1 semester kita kita akan lewati bersama insyaallah ya. Tetap semangat saja dan Anda tidak cukup ya kita bisa selesaikan di ruang dan waktu yang lain ya, di ruang dan waktu yang lain. Jadi tayangan ini saya upload di YouTube saya. Kenapa saya pilih YouTube ya biar bisa siapapun bisa melihat ya. Dan ketika saudara lupa, saudara bisa melacak kembali apa yang pernah saya tayangkan. Andai saudara menemukan saya salah kata, salah ucap, salah sumber, salah referensi, termasuk salah menjelaskan, ya silakan dikoreksi aja. Tak ada gading yang tak retak ya. Gitu. Jadi ketika dulu zaman menulis buku ya, tak ada gading yang tak retak itu di tulisan. Nah, sekarang dalam tayangan. Oke, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya katakan ini aplikasi pada hadis-hadis ini, sumber hukum, ijtihad, istinbat, tatbik, taknin. Nah, ini ya. Taknin ini umum lah, ini umum ya, 1 sampai 5 ini umum. Bahkan mestinya ada tanzim di sini. Jadi ketika sudah masuk, misalkan sudah masuk APBN ya, ada disertasinya. Jadi kampus kita ini sudah melahirkan satu disertasi APBN ya, konseptual APBN syariah itu ada. Silakan datang ke perpustakaan pasca sarjana ya dan cari itunya cari disertasinya, ditulis oleh anggota Dewan Demokrat itu ya, anggota Dewan Demokrat. Ini saya bukan kampanye Demokrat, bukan ya. Ya, saya perlu sampaikan saja. Artinya, inilah yang tadi saya katakan di sini. Kita ini hidup di negara bangsa. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan kita semua berhak, bukan berhak ya berhak dan mungkin berkewajiban juga ya, tidak hanya hak, membangun bangsa itu melalui saluran yang ada. Ya. Jangan bocorin kapal, jangan bocorin perahu lah gitu ya. Kita sudah menyepakati bahwa negara kita ini adalah seperti ini. Sudah ada ijma wataninya, ya, sehingga kita tinggal membangunnya. Ya. Dan BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, terus senantiasa menunggu kontribusi dari para pakar hukum Islam untuk membangun hukum nasional itu melalui itu. Jadi kan ada 4 pintu masuknya ya. Pertama hukum positif,
yang kedua hukum peninggalan kolonial Belanda, yang ketiga hukum adat, yang keempat hukum Islam, BPHN itu. Nah jadi ini semua dikaji di fakultas kita, ini semua dikaji di PTKI secara umum ya, dan saudara-saudara yang hadir di sini adalah berhak mengembangkannya sesuai dengan peminatannya masing-masing, ya, sesuai dengan peminatannya masing-masing. Jadi nggak ada urusannya kalau ada orang kemudian tiba-tiba bilang negara togut itu apa dasarnya itu, ya. Jadi hati-hati loh ya, jangan asal ngomong gitu loh, tiba-tiba ngomong negara togut dan sebagainya. Itu nggak belajar sejarah, nggak belajar tidak belajar bagaimana ini ya. Jadi dari sumber ke ijtihad, ke istinbat, ke tatbik, ke taknir dan ke tanzim, ini kan kajian kita ya, kajian kita itu di sini. Baru kemudian diturunkan kepada aspek-aspek yang lebih spesifik, ke perkawinan, ke kewarisan, wasiat, hibah, sedekah, wakaf, zakat, fisabilillah. Bahwa masih ada yang kurang apa? Jinayat, iya, ya silakan. Mari kita kembangkan bersama. Ya, disertasi tentang pemberlakuan hukum jinayat di Indonesia itu sudah ada. Kalau tadi APBN syariah itu satu yang saya tahu ya, yang jinayat itu, yang hukum pidana itu jauh lebih banyak. Kalau nggak salah sampai 5 kalau nggak salah itu. Jadi silakan datang ke perpustakaan Pasca UIN Bandung ya, ke Pasca UIN Bandung, dan tugas kita adalah itu, niatnya adalah untuk membangun bangsa, memperbaiki kualitas kehidupan kemanusiaan ya, seperti itu. Karena paling tidak sudut pandang saya, because we live under the same sun ya, mataharinya kan cuma satu kita ini ya, mataharinya cuma satu. Apalagi di ruang kelas yang lain saya ngajar ekonomi pembangunan, yang ada di benak para ekonom pembangunan itu adalah 7 miliar manusia, dan mereka berhak menempati planet bumi yang cuma satu ini ya, karena kita belum bisa pergi ke planet lain ya, karena planet lain juga kan apa ya ada yang sama dengan bumi, yang pasti sama dengan bumi sehingga nyaman dinikmati ya ditinggali itu. Jadi itu ya. Tuh, nah konsepnya untuk orang-orang yang berbeda itu ya konsepnya adalah al-muahadah tadi, al-ahdu tadi. Dan kita punya produk sejarah, Nabi kita meninggalkan produk sejarah yang luar biasa, apa? Piagam Madinah. jadi hukum Islam atau ya hukum Islam pada negara bangsa itu rujukannya adalah Piagam Madinah. Kita bisa kembangkan di situ, ya kita bisa kembangkan. Dan siapapun yang melanggar perjanjian, jadi perangi, gitu ya. Siapapun yang melanggar perjanjian itu diperangi. Jadi itu, ya, oke. Berikutnya. Jadi karena kita ini sifatnya pengantar ya, yang pertama ini pertemuan pertama pengantar dalam tradisi khazanah intelektual Islam, kita punya pintu masuk. Pintu masuknya Mubadi Asyarah itu ya. Mubadi Asyarah itu adalah 10 prinsip dasar apapun ilmu yang kita akan kaji, itu kita lihat dulu dari 10 prinsip dasar itu. Apa yang harus kita lihat itu ini ya, batasan atau definisi, ruang lingkup, manfaat kajian. Jadi nama berifan yang asyarah, al-had wal mawdu, summa samroh, nisbatun wa fadluhu wal wadi, wal ismul istimdadu hukmu syarih, kemudian masail, dan wal badu bil badi iktafa, wa man daro al-jami', wa man daro al-jami'a hadza syarafa. Ini ya, ini baik. Jadi saudara mempelajari apa? Pengantar ilmu hadis, pengantar ilmu tafsir, pengantar ulumul Quran. Masuklah dari sini dulu. Jadi ini semacam template kajian, ya, semacam template kajian. Batasan, ruang lingkup, manfaat kajian, hubungan dengan ilmu lain, ya. Jadi batasannya apa sih ilmu hadis itu? Ruang lingkupnya seperti apa? Manfaatnya seperti apa? Hubungan dengan ilmu lain, keutamaannya, pelopor. Ini pelopor di sini mana wadi. Nah ini ya wadi, ini pelopor, ya. Sering diartikan pembentuk ya, pembentuk ya. Ya pokoknya yang dianggap pertama kali membuat ya, menyusun. Dia namanya, kemudian sumber kajian,
8 istimdad dari semua. Nah, sumber kajian itu termasuk metodologi istimdad itu ya. Jadi tidak terlalu tepat juga istimdad ini ketika kita terjemahkan dengan sumber kajian, karena di dalamnya juga termasuk metodologi. Kemudian hukum mempelajari. Nah, ini dalam Islam itu bagaimana hukum mempelajari suatu ilmu itu harus jelas dulu ya. Dan yang terakhir adalah ini ya. Dan pokok-pokok masalah yang dibahas. Nah, penguasaan kajian antar prinsip itu merupakan standar kecukupan minimum ya, wal ba'du bil badi iktafa, bagi siapa saja yang mempelajarinya, siapa saja yang menguasainya akan sampai pada titik kemuliaan. Nah, ini dari saya kutip dari sini ya, dari kitab ini nih. Nah, ini al-bidayah fi mabadi fi madil ulum syar'iyyah ya, fi madil ulum syar'iyyah. Oke. Tuh, ya. Tulisannya Khalid bin Mahmud bin Khalid bin Mahmud Dinibni Abdul Aziz ya. Al-Juhni atau Al-Juhani. Itu ya. Maaf nih. Kacamatanya harus sudah diganti nih. Sorry ini curhat. Kuliah curhat. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, template ini kita terapkan di ulumul hadis. Nah, ini ya. Jadi definisinya ulumul hadis itu inilah ya. Jadi ilmu tentang asas-asas, dasar-dasar, dalil-dalil ya, dan kaidah-kaidah, teori-teori, nah, itu terjemahan bebas lah gitu ya, seperti itu ya, yang terkait dengan sanad dan matan. Itu tadi ya di silabus itu ya. Jadi sebetulnya kalau lihat di sini syarah nggak masuk ya. Nah, untuk apa? Apakah nanti riwayat itu diterima atau ditolak? Nah, itu ya. Kemudian maudunya, nah ini studi sanad dan studi matan ya, sehingga nanti sama dengan ini ya, al-qabul warad itu. Kemudian buahnya itu apa? Hasilnya ya, kita bisa menjadi tahu mana yang sahih dan mana yang tidak sahih ya, hadis itu. Hubungannya itu yang pertama adalah ini ya, karena hadis itu mau difailan Nabi, maka hubungannya adalah dengan Nabi ya, dan dengan ilmu-ilmu yang lain ya, ilmu hadis, dengan ilmu tafsir, dengan ilmu Quran, dengan fikih dan seterusnya. Kemudian keutamaannya ini afdalul ulum ala ridlah. Jadi ini masuk dalam ilmu yang paling utama karena ini sumber ajaran ya. Kenapa? Karena tidak ditemukan ilmu yang lainnya yang tidak membutuhkan ini. Semua ilmu yang lain membutuhkan ulumul hadis. Kita belajar tafsir butuh ulumul hadis. Kita belajar fikih butuh ulumul hadis. Oke, nah ini wadinya ini ya, pembuatnya, pencetusnya atau pelopornya yang pertama kali, meskipun ini tetap kontroversi ya. Bukan kontroversi, artinya ada pendapat lain lah. Ini di bersumber dari Ibnu Hajar. Ini siapa? Ar-Ramahul Muzzi yang wafat tahun 360 Hijriah, dan kitabnya adalah Al-Muhaddisul Fasil. Ya, ini kitabnya adalah ini. Nama ini di samping ulumul hadis juga mustalah hadis. Ya, di pesantren ada mustalah hadis lah. Ada yang mengatakan usulul hadis, ya, atau ilmu hadis riwayah. Jadi ada yang membagi ilmu hadis riwayah dan riwayah. Ya, sebetulnya kalau ilmu hadis itu ya riwayah itu bukan ilmu hadis sebetulnya. Ya, riwayah itu hadis, nah gitu ya. Gitu. Oke. Nah ini istimdadnya. Ini ya, istimdadnya ini preposisi, teori, konsep dari para ulama hadis ya, yang kita bisa lihat dalam karya mereka ya, dalam karya Min Dawawin Sunnah, Min Dawawin yang hadis ya, dan dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil ya, bitoriki tatabu wal istiqra. Jadi metodenya ekstrapolasi, metodenya induktif atau apapun yang dipersamakan dengan tatabu dan istiqra itu. Jadi jadi ketika tadi saya kasih contoh, kasih ilustrasi lah, Bukhari terima dari Humaydi, kalau Hadatsana Musaddad dari Musaddad, dari Hamad,
dari dan Ibnu Zaid, dari Yahya, dari Malik, ya, dan seterusnya sampai ke Umar, ya, terkait dengan hadis innamal a'malu binniyat misalkan, itu dicek satu persatu. Nah, apakah Bukhari punya guru namanya Musaddad misalkan, atau Humaidi, atau siapa, Abdullah bin Numair misalkan, Ibnu Numair dan seterusnya. Nah, kita bisa mengetahui biografi mereka ini ya, min kutubil jarhi wa ta'dil, ya, min kutubil jarhi wa ta'dil. Bitariqit tatabu wal istiqra. Jadi kalau kita bisa satu, bisa semua. Kita bisa mengecek seorang perawi. Bukhari terima hadis dari Musaddad, Musaddad terima hadis dari Hammad, juga dari Ibnu Zaid, tidak hanya dari Hammad, tapi juga dari Ibnu Zaid. Kita ngecek Musaddad itu siapa, lahir di mana, siapa namanya, lahir di mana, siapa gurunya, siapa muridnya, bagaimana kualifikasinya. Nah, ini dari min kutubil jarhi wa ta'dil. Bitari kita tabu wal istiqra, itu kita bisa satu, bisa semua. Ya, itu. Jadi ini mata kuliah ini membekali para mahasiswa untuk sampai pada tingkat itu, ya, sampai pada tingkat itu. Jadi kalau kita baca, kita datang ke buku-buku, ke toko-toko buku lah ya, kita di situ menemukan buku misalkan silsilah hadis sahih, silsilah hadis dhaif, tulisannya Nasiruddin Al-Albani misalnya. Nah, mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa sampai kepada keterampilan pengetahuan yang dimiliki oleh Al-Albani itu. Tuh, ya. Jadi inilah kita, inilah UIN Bandung dan UIN yang lain, inilah PTKI, ya. STAIN, YIN, UIN, PTKI yang ada, ya. PTKI baik negeri ataupun swasta yang membuka yang menyelenggarakan prodi yang di dalamnya disajikan mata kuliah ulumul hadis, itu, ya. Dan hukum mempelajarinya ini fardu ain bagi yang seorang. Nah, ini ya, jadi bagi yang seorang ini fardu ain. Kenapa? Ya karena kita ini mukallaf, kesendirian kita ini mukallaf. Mukallaf itu harus tahu hukum. Kita dibebani, kita terkena tuntutan hukum, ya, hukum taklifi itu ya, masalah hukum taklifi ya. Kemudian fardu kifayah inda ta'addud. Nah, jika banyakan dan di mana-mana dibuka prodi hadis misalkan ya, di mana-mana diajarkan mata kuliah ulumul hadis ya. Ini sudut pandang. Andai kita tidak terlalu mahir misalkan, nilai hanya cukup untuk lulus mata kuliah lah, B-min gitu ya. B-min bisa. Ya, tidak berdosa karena ada yang A+. Gitu ya. Tapi saya sendiri berharap ada di antara saudara-saudara yang mau melanjutkan apa yang kami ya siapapun para pengajar ilmu hadis ini yang sekarang usianya sudah melewati kepala 5 itu ya, sudah masuk kepala 5 ya, menggunakan hadis Nabi kan rata umat Nabi itu kan antara 60-70 ya usianya itu kan seperti itu. Jadi regenerasi tetap harus berjalan dengan benar ya, sehingga ya tugas saya selesai, misalkan sekian tahun lagi saya pensiun, dilanjutkan oleh saudara-saudara yang berminat untuk mempelajari, memperdalam ilmu hadis ini. Oke, jadi hukumnya fardu ain jika sendiri, fardu kifayah jika banyakan. Ya. Oke. Kemudian, nah ini ya masalah-masalah yang sering muncul itu ya seperti ini ya. Ya termasuk di dalamnya kita bisa temukan preposisi-preposisi, ungkapan-ungkapan teoritik ya, seperti kullu hadis sahih yustadal bih ya. Ya, jadi contoh-contoh lain banyak lah ya. Al-hadis dhaifah yang lebih ba'duha ba'dan bi kasratil huruf. Itu contoh lain ya. Setiap hadis sahih itu dapat dijadikan dalil, hadis dhaif kemudian bisa terangkat karena banyaknya jalur ya, dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Untuk apa? Untuk bekal nanti saudara belajar hadis ahkam. Saya di angkatan kakak kelas ada itu di semester 3 sekarang ajar hadis ahkam. Jadi hadis ahkam itu baru boleh jadi kalau kita menggunakan, terserah kurikulumnya apakah pakai seri, pakai paralel atau pakai spiral. Hadis ahkam baru boleh diambil jika mahasiswanya sudah lulus ulumul hadis.
Oke, jadi gitu ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Kita kuliah 1 semester. Jika cukup, jika dikatakan masih kurang, mari kita kopi darat. Ya, mari kita kopi darat. Menyelesaikan untuk apapun yang belum selesai di kelas itu. Oke, tetap semangat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa tawfiq wa basyirus sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.